Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Afla Angelika dengan NIM 0495045339. Hari ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi yaitu teks yang menjelaskan suatu proses terjadinya fenomena, baik alam maupun sosial. Yuk, kita mulai. Pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi bertujuan untuk menjelaskan proses sebab akibat dari suatu kejadian. Fenomena alam yang dimaksud bisa berupa tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran hutan, proses terbentuknya pelangi, dan sebagainya. Ciri kebahasaan teks eksplanasi. 1. Terdapat kalimat pasif. 2. Terdapat konjungsi kausal, contohnya, sehingga, karena, akibatnya, dan yang ketiga, terdapat istilah ilmiah. Ciri-ciri teks eksplanasi. Apa sih Kak ciri-ciri dari teks eksplanasi itu? 1. Informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau bersifat faktual. 2. Bersifat informatif dan tidak berusaha untuk memengaruhi pembaca. 3. Membahas suatu fenomena yang bersifat keilmuan. Dan yang terakhir, fokus pada fenomena yang bersifat umum. Struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi terdiri dari 3 bagian. 1. Pernyataan umum yang berisi mengenai penjelasan awal tentang suatu fenomena. 2. Deretan penjelas yang berisi urutan proses atau sebab akibat. Dan yang terakhir, penutup yang berisi simpulan atau refleksi. Contoh teks eksplanasi. Banjir adalah peristiwa meluapnya air ke daratan yang biasanya kering sehingga menimbulkan genangan yang dapat merusak lingkungan dan mengganggu aktivitas manusia. Peristiwa ini sering terjadi di wilayah yang memiliki curah hujan tinggi atau sistem drainase yang buruk. Banjir terjadi melalui beberapa proses. Pertama, saat hujan turun dalam waktu yang lama dan intensitas tinggi, air hujan yang jatuh ke permukaan tanah tidak sepenuhnya dapat diserap. Tanah yang sudah jenuh air tidak mampu menyerap lebih banyak air. Kedua, air hujan mengalir ke saluran-saluran air seperti got, sungai kecil, atau selokan. Jika saluran ini tersumbat oleh sampah atau lumpur, air akan meluap ke permukaan jalan atau permukiman. Ketiga, berkurangnya daerah resapan air akibat pembangunan gedung dan jalan yang menggunakan permukaan keras seperti aspal dan beton juga mempercepat aliran air permukaan sehingga memperbesar risiko banjir. Banjir merupakan fenomena alam yang bisa dicegah atau dikurangi dampaknya jika manusia menjaga lingkungan dengan baik. Salah satu cara efektif mencegah banjir adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan dan memperbanyak daerah resapan air. Struktur teks eksplanasi di atas sudah jelas ya. Nomor 1 yang berisi pernyataan umum berupa banjir adalah peristiwa meluapnya air bla bla bla. Dan yang kedua penjelas yang berisi saat hujan deras saluran air tersumbat, dan yang terakhir penutup yang berisi oleh karena itu kita harus menjaga kebersihan saluran air. Nah, ini merupakan contoh gambar banjir yang terjadi di Indonesia. Sangat tinggi ya banjirnya. Selanjutnya, terdapat cara untuk membuat teks eksplanasi. 1. Identifikasi fenomena. Identifikasi fenomena adalah gambaran awal tentang fenomena yang disampaikan. Di tahap ini, kamu bisa memilih topik yang ingin kamu bahas. Misalnya, kebakaran hutan. Pada tahap identifikasi fenomena, kamu akan menjelaskan definisi tentang apa itu kebakaran hutan dan dampaknya. Definisi ini kamu letakkan di paragraf pertama ya. 2. Penggambaran rangkaian kejadian. Struktur yang kedua memuat proses terjadinya fenomena tersebut. Kamu bisa menjelaskan penyebab atau tahapan-tahapan bagaimana kebakaran hutan itu berlangsung. 3. Ulasan. Struktur teks eksplanasi yang terakhir yaitu ulasan, berisi komentar atau penilaian penulis mengenai dampak fenomena yang dibahas. Terima kasih, sampai jumpa lagi.